Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal tutorial Revit gua. Di video kali ini gua akan coba untuk explore mengenai cara ekspor data dari Revit ke Excel tanpa install plugin sama sekali, ya. Dengan menggunakan Revit yang kita kolaborasikan terhadap Dynamo untuk menghasilkan suatu data Excel. Nah, ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Sebenarnya ini data Revit yang udah gua bikin di video tutorial sebelumnya ya. Buat kalian yang pengen nonton cara perilisan schedule ini, gua taruh linknya di atas. Nah, cuman di video kali ini kita akan coba fokus gimana cara kita untuk ekspor atau mengeluarkan data yang ada di sini schedule-nya menjadi data Excel yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, itu akan kita bahas dalam satu video kali ini. Baik, di sini gue punya data satu tabel ya yang udah gue selesai modelkan berdasarkan tutorial sebelumnya. Ya, yang mana kalau misalkan belum, kalian bisa ikutin dulu mungkin untuk pengertian basic dari schedule. Nah, saat ini kita akan coba fokus dalam ekspor dari Excel berdasarkan 6 data basic wall. Yang mana 6 data ini uh, merepresentasikan 6 sisi dinding yang gue modelkan gitu ya. Nah, dari sini sebelum gue coba ekspor, ya, gue pengen tambahkan satu parameter lagi di bagian schedule kita, namanya ID. Jadi ini merepresentasikan karakteristik per barisnya dengan nomor yang berbeda-beda. Nah, caranya kalian bisa ke bagian fields di sini ya, pilih edit. Lalu di bagian sini kalian bisa pilih new parameter. Di sini kalian bisa kasih nama misalkan ID gitu ya. ID dengan karakteristik number dan grupnya gue bisa buat di identity data. Seperti ini. Oke. Nah, ini gue bisa move up ya ke bagian awal mungkin. Seperti ini. Nah, di sini ada bagian ID yang bisa kita tambahkan isinya ya. Oke, berikut ini tampilan dasar dari Dynamo yang bisa kalian dapatkan dengan cara ke tab Manage, lalu pilih Dynamo, dan pilih New untuk create drawing file yang baru. Ya, sini untuk tampilan dasarnya. Nah, dengan beberapa notes di sini, gue bisa set ID yang kita inginkan atau yang kita butuhkan gitu ya. Ini gue set ke manual dulu yang pertama, kemudian gue bisa right click dan pilih select model elements. Yang nomor 2. Kemudian untuk set parameter ID, gue bisa right click lagi dan gue bisa tambahkan di sini elemen set parameter by name. Jadi berdasarkan nama kita tambahkan parameter baru. Arahkan elements ke elements. Lalu untuk parameter name-nya sesuai namanya ya, berarti string. Nah, namanya ID. Ya, dari sini kita set sebagai parameter name. Nah, untuk value-nya ya. Jadi dari sini gue bisa pilih elemen .id saja seperti ini. Klik elemen, pilih elemen. Untuk integernya, ini gue arahkan ke value. Oke. Nah, dari sini gue bisa select model elements yang kita butuhkan. Dalam hal ini modelnya kan berupa dinding gitu ya dengan 6 sisi. Berarti gue pilih select, gue blok semua, dapat seperti ini. Dan ketika gue run, dia terbentuk nomor baru ya di bagian ID-nya. Nah, ini yang hasil dari ID-nya ini. Nah, dari sini kita akan coba buat script lagi untuk ekspor datanya ke bagian Excel yang akan dijabarkan di bagian yang selanjutnya. Oke, setelah kita punya ID, sekarang kita bisa lanjut untuk ekspor ke Excel ya, dengan beberapa notes juga. Nah, untuk awal kita bisa right click di sini ya dan pilih export column header. Ya, ini gue kosongin dulu. Nah, untuk penjelasannya kenapa ada notes ini dibutuhkan pada bagian schedule export by properties. Nah, di sini ada pilihan notes untuk mengekspor data yang kita punya. Gitu. Nah, ini untuk kolom kan diminta, maka bisa kita arahkan ke kanan dengan karakteristik. Gue bisa pilih yang one row. Oke. Nah, kemudian ini ada boolean ya untuk header footer, apakah mau diberikan header-headernya ini dan juga title-nya apakah mau diberikan. Kalau misalkan iya, kalian bisa buat di sini ya, right click, pilih boolean, keduanya true misalkan. Berarti ke header dan ke title-nya itu true. Nah, selanjutnya untuk export,
ini ada notes lagi, namanya schedule view.export. Di sini, nah seperti ini ya. Ini dia menjadi bagian export option. Lalu di sini ada schedule view. Jadi view-nya yang mana? Dalam hal ini kan wall schedule namanya. Berarti gue bisa right click, pilih views dulu. Nah dari view-nya ini kan ada banyak pilihan. Kita bisa pilih yang namanya sama wall schedule. Oh, ini bisa gue pindahin mungkin. Oke, wall schedule diarahkan ke schedule view. Nah untuk path-nya, nah di sini kebetulan Dynamo juga ada ya. Sudah dikembangkan dari pengembangnya, file path. Nah, kalian bisa browse untuk datanya itu mau disimpan di mana. Jadi di sini gue bisa browse. Misalkan di sini gue coba pakai data txt. Kalau misalnya nggak ada kan kalian bisa right click, terus pilih new, pilih teks dokumen gitu ya untuk bikin data yang baru. Di sini gue pilih data aja. Yang penting dia kosong nggak apa-apa. Yang penting ada data txt. Seperti ini. Nah ini bisa kalian arahkan ke bagian path-nya. Oke. Nah kalau sudah setelah set seperti ini, kalian bisa run saja. Nanti akan menghasilkan satu baris data ini menunjukkan bahwa telah terekspor di bagian teksnya ya. Nah, adapun tampilan dari hasil ekspor kalian kan bentuknya seperti ini. Jadi ada judulnya, title, maupun juga isinya. Berikut dengan total-totalnya juga. Nah, dari ini kan dia masih data txt. Sekarang gimana caranya kita bisa ekspor, bisa import ya berarti ke Excel-nya untuk menjadi data yang bisa dibaca atau lebih mudah dikelola. Jadi gue bisa tutup di sini mungkin ya. Terus gue pilih tab data di Excel, pilih yang from text. Nah, dari sini bisa gue import ya untuk datanya. Jadi gue bisa klik data, lalu pilih import. Nah, di bagian wizardnya ini, kalian bisa next sekali lagi. Nah, terus kalian tekan shift dan klik sampai ke yang bagian kanannya. Ya, dari sini dengan dia data general, kalian bisa pilih finish. Ini oke aja. Nah, maka ini akan tampil schedule-nya gitu ya. Nah, dari sini kalian bisa kembangkan atau explore lebih lanjut gitu ya terkait dengan karakteristiknya gitu. Misalkan di sini kalian tambahkan ya beberapa rumus ataupun penjelasan-penjelasan lainnya yang mungkin kurang disupport waktu masih model di bagian Revit-nya. Oke, untuk case yang kedua, gue coba kondisikan tanpa adanya bagian judul ya, ataupun juga bagian awal identitas dari kolom-kolomnya. Nah, jadi kan bedanya cuma di bagian Revit-nya gue set sebagai false ya untuk boolean-nya. Nah, misalkan gue tes di sini import, gue bisa pilih lagi ya untuk from text dan pilih data. Ini gue bisa next 2 kali, habis itu tekan save dan pilih yang jumlah harga, klik di sini. Biar di general saja nggak apa-apa. Lalu kita pilih finish dan oke. Nah, di sini dia menghasilkan lebih simple ya untuk tampilannya. Yang mana kalian bisa lihat untuk hasilnya itu nggak ada tambah-tambahan judul dan lain sebagainya. Mungkin kalau di sini ya buat sebagian orang terlihatnya lebih ramping seperti itu. Nah, di sini kalian bisa ekspor lagi ya terkait dengan datanya bisa kalian percantik lagi untuk judul-judulnya bisa kalian tambah-tambahkan ataupun kalian sesuaikan dan untuk perumusnya juga bisa diperhatikan kembali. Oke, di sisi lain untuk secara manualnya kalian bisa ekspor dengan menggunakan cara berikut. Jadi ke pilihan file lalu pilih export di sini ya. Kemudian bisa scroll down ke reports dan pilih yang bagian schedule. Di sini gue pilih. Nah, dari sini kalian bisa pilih dua data ya, CSV maupun TXT. Di sini misalkan gue pilih yang TXT dengan nama wall schedule. Ini kalian perlu menyesuaikan kembali gitu. Dari tab ini pilih-pilih qualifiernya dan seterusnya. Nah, ini kalau gue sih lebih suka pakai yang dari Dynamo gitu ya, karena dia juga praktis dan kita bisa langsung menggunakannya dengan cara yang lebih sederhana gitu, termasuk juga menambahkan ID
ya di dalam Dynamo untuk nantinya di bagian selanjutnya yang akan gue buatkan juga videonya berkaitan dengan import dari data Excel ke Revit-nya. Jadi di balik kasusnya. Nah, mungkin cukup sekian ya tutorial dari gua. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Silakan di like dan subscribe jika kalian menyukai video ini dan direkomendasikan ke teman-temannya untuk menonton kanal otomasi di bagian Revit dengan menggunakan bantuan Dynamo. Ya, cukup sekian tutorial dari gua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial yang selanjutnya.